Malam, apa kabar Bapak Ibu dan anak-anak semua? Puji Tuhan kita berjumpa lagi di hari ini dan kami hari ini akan membagikan juga firman Tuhan. Tapi sebelum kita doa dulu ya. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini memimpin kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami menjelaskan sebuah gangguan yang dapat setan iblis kami patahkan dalam Yesus. Syukur Tuhan, biarlah firman ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan kehidupan kami menurut nama Tuhan. Dan nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dan juga buat anak-anak yang masih mungkin khususnya bagi remaja, pernah nggak berpikir seperti ini? Kok selama ini setahu saya dia orang yang baik, setahu saya dia tuh anak yang baik, kok semakin kesini makin ini ya, menyimpang gitu ya. Biasanya nggak pernah ngelawan-ngelawan, biasanya rajin baca firman, tapi kok sekarang berubah ya? Nah, kita tahu bahwa itu mungkin saja terjadi dan memang sudah terjadi pada masa-masa yang lalu, dan firman Tuhan juga masih up to date, masih cocok untuk hari ini. Gimana Pak firman Tuhan untuk hari itu? Apa yang Tuhan katakan? Ya, kita coba belajar dari firman Tuhan. Memang pergaulan itu yang juga bagi kita semua juga mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Dan bagaimana kita bergaul akan mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Mungkin kita bisa mungkin berpikir bisa diskusi atau berpikir saya punya teman si A, si B, si C gitu ya. Lalu karena pergaulan itu kira-kira apa ya yang akibatnya? Kalau teman-teman adik-adik itu orang yang suka gembira atau bercanda, pasti kan adik-adik pasti juga akan terpengaruh menjadi orang yang lebih girang, lebih senang, lebih banyak canda juga gitu ya. Kalau adik-adik juga punya teman dekat yang lebih suka marah, ya adik-adik juga akan terpengaruh suka marah juga gitu. Atau punya teman yang berpikirnya kurang baik atau bertingkah laku yang tidak benar, lama-lama ada juga terpengaruh juga gitu ya. Nah, lalu gimana caranya kita hidup atau mencari teman atau bertindak gitu ya. Nah, puji Tuhan kita punya firman Tuhan yang mengarahkan kita gitu ya. Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 3 gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin menemani anaknya untuk mendengar firman Tuhan ini bisa juga sama-sama dulu dengan anak-anak ya, untuk sama-sama belajar kita. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini ada di perikop berjudul kebangkitan tubuh ya. Kalau bukan di perikop di kebangkitan kita ya, perikop itu dimulai dari ayat 12 sampai ayat 34 ya. Kalau Ibu baca, kita nggak bahas semua perikop, hanya bahas satu ayat ini saja. Nah, tadi saya katakan kenapa kita perlu orang-orang lingkaran dekat yang percaya Tuhan, karena akan membantu kita dalam hal berperilaku dengan baik. Cuman firman Tuhan juga lebih jelas lagi mengarahkan kita ya. Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Nah, tadi Kak katakan kalau kita punya teman-teman dekat yang baik, kita juga baik. Kalau kita punya teman-teman yang dekat 5 orang itu minimum itu orang yang pintar, kita pintar ya. Dan sebaliknya juga, kalau tidak baik ya tidak baik juga. Cuman kita diarahkan oleh firman Tuhan. Tadi katakan di 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Itu ayat itu dimulai dari 12 itu ya, yang mengatakan bahwa kita sudah bangkit bersama Kristus. Artinya kita sudah
punya kemampuan seperti Kristus karena kita bangkit bersama Kristus gitu ya. Artinya adalah kalaupun gitu ya, kalaupun adik-adik tidak punya teman baik yang baik, semuanya kacau semua katakanlah, atau semuanya nggak mau belajar katakanlah, atau semuanya berperilaku tidak benar, misalkan tidak ada pilihan lain, semuanya kok nggak baik gitu ya. Saya ingin cari teman yang baik, saya tahu firman Tuhan, cari teman yang baik, kok saya nggak dapat ya orang yang baik gitu ya. Nah, firman Tuhan katakan karena kita bangkit bersama Kristus, tadi katakan di Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, yang murni, di zaman lain, dengan melakukan firman Tuhan, lingkungan kita tidak menjadi alasan kita tidak hidup benar. Itu yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena kita sudah bangkit bersama Kristus, maka kita adik-adik perlu hidup benar gitu ya. Walaupun meskipun teman-temannya nggak hidup benar, walaupun teman-temannya jahat, atau walaupun teman-temannya tidak melakukan firman Tuhan, tidak menjelaskan bagi kita, oh saya nggak bisa melakukan yang benar, enggak, karena kita sudah bangkit bersama Kristus. Dan firman Tuhan katakan kita juga harus menjaga kehidupan kita sesuai firman Tuhan gitu ya. Makanya kalau kita tahu ini, kita berkomitmen untuk hidup sesuai firman Tuhan, dan kalau kita bisa menemukan orang-orang yang seperti adik-adik yang takut firman Tuhan, akan sangat baik. Tetapi kalaupun tidak dapat, tidak menjadi alasan gitu ya. Tetap kita adik-adik tetap hidup sesuai firman Tuhan. Nah, kakak berdua bisa supaya firman ini memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi adik-adik untuk hidup sesuai firman Tuhan gitu ya. Kita doa. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini, pimpin adik-adik dan juga orang tua yang mungkin menemani adik-adik mendengar penjelasan firman Tuhan ini, supaya kami semua hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, kalau ada adik atau mungkin Bapak Ibu yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, kami akan berdoa bagi Bapak Ibu dan juga adik-adik untuk bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat dan hari baru ya. Berdoa, dan mungkin saya minta Bapak Ibu atau adik-adik bisa mengulangi doa kami ini ya. Kita berdoa sama-sama ya. Bapak Ibu ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami percaya kami sudah diampuni. Kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi yakinlah setelah Bapak Ibu atau adik berdoa yang tadi kami arahkan, yakinlah Bapak Ibu sudah lahir kembali, lahir baru, hidup Kristus, hidup Tuhan sudah ada dalam Bapak Ibu. Tadi seperti yang katakan, Bapak Ibu sudah nanti akan dibangkitkan juga pada zaman bersama-sama, karena Kristus juga sudah bangkit ya. Termasuk Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam pelajaran firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.